Bapak SM Zulkifli SKK, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang pertama segala puji karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat melaksanakan workshop untuk kelanjutan dari workshop yang pertama pada penyisihan. Hari ini adalah finalis 1, 2, 3 dan berikan yang terbaik pada tampilan hari ini karena akan diambil gambar videonya dan diupload ke YouTube. Sambil kita juga menunggu kedatangan tamu ya, yang barangkali datangnya agak siang karena acara kita memang sengaja kita awalkan karena hari ini di kampus kita ada 2 agenda. Yang pertama adalah workshop, yang kedua nanti ada sebuah paguyuban atau ikatan perantau ya. Itu yang berasal dari Cilacap ya, sekitar jam 11.30. Nanti yang asalnya ya, dari daerah Cilacap barangkali bisa untuk mengikuti karena menjadi bagian. Kemudian saya juga memberikan pengumuman tanggal 24 Februari nanti akan ada seminar tentang kepribadian sekaligus kewirausahaan tanggal 24. Tanggal 24 nanti ditampilkan satu tim ya, mengenai seminar kepribadian. Dilanjutkan minggu sesudahnya ada sebanyak 6 minggu, setiap hari Minggu pagi itu akan ada seminar yang sama, modelnya yang sama, tapi dibawakan oleh semester 6. Jadi semester 6 yang sekarang berjalan nanti akan ada seminar setiap Minggu pagi. Sebuah drill, sebuah latihan nanti yang kemungkinan besar akan kita kirim itu untuk sosialisasi kepribadian dan kewirausahaan ke instansi yang membutuhkan termasuk ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah berkat dari semangat ya mahasiswa kita ya, untuk mensosialisasikan lembaga ini, dan kita hingga hari ini untuk pendaftaran mahasiswa baru angkatan Mei 2013 itu sudah sejumlah, tepatnya admin yang tahu berapa? 87. Sudah 87. Target kita adalah 200. Untuk yang angkatan Januari ya, angkatan yang sekarang semester 1 itu jumlahnya sekitar 157. Jadi kemungkinan besar kita di Mei sekitar 200 kurang lebih ya. Ini membawa dampak ya, membawa satu risiko di mana area kampus kita kemungkinan akan bertambah ya. Kita bermohon dan mohon kita hanya kepada Allah untuk memperluas ya, area kampus kita ya. Di sebelah kanan kiri kita ini masih kosong ya. Mudah-mudahan diproses lebih mudah ya, gampang menjadi milik kampus. Saya membanggakan workshop kali ini ya. Ini cukup luar biasa ya, khusus untuk yang 3 terakhir ini yang akan membawakan satu materi yang luar biasa. Ini
satu terobosan yang di tempat lain saya yakin ini belum ada yang model seperti ini, ya. Sehingga kita bangga dengan satu cara, satu model seperti ini, bukan hanya membina secara penguasaan materi, tapi juga membina mental. Mental ini penting, ya. Kemudian ada seolah-olah pemulangan dari workshop yang pertama dan workshop yang sekarang. Kalian perlu sadar dan ketahui bahwasanya ada pepatah repetition is mother of skill. Ya. Jadi pengulangan itu adalah ibunya keterampilan. Jadi kalau kalian ingin menguasai, ingin mahir, itu caranya hanya mengulang-ulang saja, berlatih keras, mengulang-ulang terus. Ya. Oleh karena itu, ini pengulangan yang kedua, jangan sampai tampil lebih kurang baik daripada yang lalu. Harus tampil lebih baik. Ya. Kemarin dilakukan nggak di persiapan satu minggu ini? Hah? Sengaja aja. Oke ya, nanti kita lihat penampilan kalian semua pada acara. Kemudian saya minta untuk kamera nanti videonya dibuat full dari awal sampai akhir, karena nanti akan di-upload ke YouTube. Ya, mohon untuk yang menampilkan pada pagi ini, ya, ini menjadi promo kita nanti di YouTube. Ya. Begitu diketik nanti UKOM, ya, di sini nanti muncul ada beberapa. Sekarang pun sudah ada yang ditampilkan dari alumni yang lalu. Kita bisa melihat di sana kelompoknya Pak Jarod CS, ya, itu bisa dilihat di YouTube. Nah, nanti untuk yang ini juga nanti kita bisa tampilkan. Termasuk nanti di request juga di website IKMI. Nanti saudara Amin, ya, dan Irfan untuk bisa memasukkan video ini ke dalam website kita. Kemudian promosi mengenai atau sosialisasi mengenai website, ya. Kita ada website, Anda bisa lihat pribadisukses.com. Anda bisa lihat di internet, ketik pribadisukses.com. Itu sebuah komunitas, ya, komunitas yang saya buat untuk menampung calon-calon orang sukses, ya, untuk saya mentor, ya, untuk menjadi punya pribadi yang lebih sukses. Itu di pribadisukses.com. Kemudian ada website minatbakat.com, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan untuk yang 3 kelompok pada penampilan pagi ini, saya ucapkan selamat dan tampilkan yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur atas sambutannya. Selanjutnya kita menginjak acara inti, yaitu workshop peserta hukum mahasiswa inti di sini. Yang pertama saya panggilkan tim Jasuke untuk ke depan. Akan membawakan materi. Silakan maju ke depan. Mas, materi yang akan dibawakan yaitu sistem informasi akademik untuk pengelolaan nilai. Sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk tim Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pembawasannya yang telah mempersilakan kelompok kami untuk tampil pertama. Kami gak nyangka grade kedua gitu. Yang terhormat Bapak Zulkifli selaku Direktur IPI dan pembimbing kelompok kami. Yang terhormat juga Bapak Dadang. Yang terhormat para staf Bapak Arifin, Mas Fajri dan mas-mas yang lainnya. Dan tak lupa teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, mahasiswi
kampus Hikmi Rizkina yang kelompok kami cintai dan kelompok kami sayangi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara workshop hukum yang kedua di kampus Hikmi Rizkina tanggal 10 Februari tahun 2013. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Baik, hadirin yang kami muliakan, tentunya kami akan memperkenalkan kembali nama kelompok kami yang minggu kemarin juga sudah kami perkenalkan, tapi sekarang ambil beda aksennya. Pengen tahu nama kelompok kami? Nama kelompok kami adalah C A S U K E Ja. Allah ada kesalahan. Sekali lagi, kelompok kami beri nama J A S U K E Jasuke. Yes. Tolong tadi ulangin. Kenapa kami beri nama Jasuke? Tapi bukan keju apa jagung, keju apa susu ya. Jasuke itu ini menggambarkan kami pusing sekali untuk mengatur waktu untuk ketemuan gitu. Jadi jamnya sudah ketemu, kita janji siang-siang katanya panas. Untuk kalau janji jam 8 malam minggu apalagi susah, ya malah ada jadi main-main gitu apartemennya gitu. Kemarin-kemarin musim hujan susah sekali untuk ketemuan karena hujan. Terus yang pulang kerja apalagi shift 3 pagi nggak bisa juga minggu, jadi serba salah, kita bangunin juga susah gitu. Ayo malah ada yang mau shopping gitu, terutama ibu-ibu gitu, jadi susah sekali untuk mengatur jadwal ketemuan. Jadi jamnya untuk ketemu itu susah sekali, makanya kami beri nama Jasuke seperti itu. Terus untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok Jasuke. Yang pertama ibu yang paling cantik yang di antara kami, Ibu Ririn. Untuk memperkenalkan diri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya bersama Ririn Putu Saraswati. Alhamdulillah saya sebagai ketua dan juga programmer dari program ini. Tapi pada dasarnya ketika kita menjadi sebuah tim, tidak ada ketua, tidak ada anggota. Kita bersatu untuk melakukan ide-ide dan pemikiran yang sama dalam satu misi tujuan, yaitu menyelesaikan proyek ini. Terima kasih kepada Bapak Zulkifli yang sudah membantu kami untuk membimbing, yang tidak bosan-bosan yang memberikan arahan dan masukan. Moto hidup saya juga masih sama, hidup adalah pembelajaran. Dari hidup kita belajar untuk mengerti, kita belajar untuk mengangkat diri sendiri menjadi lebih baik. Jadi, maka jangan pernah untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ririn. Selanjutnya kepada Bapak Tani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tony Hendri. Saya berasal dari Lampung, aslinya Sumatera. Kalau ciri khas orang Sumatera itu kalau berbicara cepat, terutama orang Lampung, Palembang, Medan, dan Aceh. Itu ciri khas kalau ngomong cepat banget gitu kan. Dari apa? Semua lebih cepat dari yang dia bicarakan, makanya yang cepat gitu kan. Jadi dia. Kalau saya bekerja di Cibitung MM 2100 sebagai desain grafis di sebuah perusahaan manufaktur. Itu penerbitan buku gitu. Namanya Ganesha Eksak. Saya sebagai desain grafisnya desain menjadi moto. Mari perbaiki akidah. Karena akidah itu merupakan hal paling mendasar bagi tiap muslim yang mesti kita pahami, mesti kita miliki. Oke. Terima kasih. Luar biasa sekali untuk mengenai akidah. Mudah-mudahan diberi oleh kita semua. Selanjutnya kepada Mas Somad untuk memperkenalkan diri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firmansa. Saya bekerja di PT Petrus Servisa Tbk. Moto hidup saya adalah think the big, do the big, and get the big. Because you are now is what you think in the past. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya sendiri, nama saya Budin. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di kawasan Cibitung MM 2100.
Moto hidup saya sama seperti kemarin, selalu optimis. Kita tahu bahwa kehidupan ini untuk mencapai kesuksesan banyak kali halangan, rintangan dan hambatan. Itu adalah modal saya, hanya selalu optimis. Karena modal uang juga tidak punya, modal ilmu juga tidak banyak. Jadi selalu optimis, mudah-mudahan kita bisa merubah nasib untuk kedepannya. Dan kalau yang belum nikah, optimis saja bahwa diri itu ada. Insya Allah permudah jalan, perbaiki niat saja. Selanjutnya untuk terakhir Mas Naik, kalau itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aif Badar. Saya bekerja di perusahaan MM 2100. Saya sebagai QC Land. Moto hidup saya adalah hidup adalah perjuangan. Sesuatu yang tidak kita inginkan, kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Tanpa harus kita berjuang, kita tidak mungkin mendapatkannya. Dan terus selanjutnya, kelompok kami ini mengambil tugas akhir yang berjudul tentang sistem informasi akademik. Kita ketahui pada Jawa dulu sebelum teknologi canggih, waktu kita SKFA itu semua administrasi ataupun apa dilakukan secara manual. Nah, untuk mempermudah hal seperti itu, kami di kampus Teknik Mirismina ini ingin mempermudah pekerjaan seorang admin, dosen, dan tentunya mahasiswa yang notabene kebanyakan mahasiswa di IPB itu banyak yang kerja. Tentunya kita sangat sibuk sekali dengan ya, kerja, apalagi yang sudah menikah untuk mengurus rumah tangganya itu sangat sibuk gitu. Kadang pekan ini masuk, pekan depan kita nggak masuk kuliah gitu. Nah, untuk mempermudah mahasiswa itu kami membuat sistem seperti untuk sistem informasi akademik. Dan selanjutnya tadi nama kelompok juga sudah, pengenalan tentang anggota kami juga sudah. Tentu lebih lengkap lagi tentang profil kampus yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad. Terima kasih. Setelah kita memperkenalkan diri masing-masing dan kelompok kita masing-masing, alangkah tidak sempurnanya kalau kita tidak memperkenalkan kampus kita tercinta. IPB Mirismina adalah sebuah kampus yang sedang berkembang di daerah Cikarang, memiliki moto kuliah singkat, berkualitas, dan biaya dapat diangsur. Dengan waktu yang singkat, dengan biaya yang murah, tapi kita tidak layak dalam hal kualitas. Kemudian kita masuk ke tugas pertama kita, itu latar belakang program yang kami buat. Di antaranya yaitu perkembangan sistem informasi dan teknologi yang semakin pesat. Kemudian mempercepat pengolahan data-data dan interaksi antara calon mahasiswa, dosen dan bagian administrasi, yang kemudian akan menjadi sumber data bagi direktur kampus. Oleh karena itulah kami memilih sistem informasi akademik sebagai bahan tugas akhir kami, karena selain dapat diaplikasikan di kampus kita, sistem ini pun dapat diaplikasikan di sekolah-sekolah maupun kampus-kampus yang belum memiliki sistem yang terintegrasi seperti yang kami buat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, apa sih tujuan dari program kami, yaitu tentang sistem akademik, akan dijelaskan oleh Mas Aib. Kami persilakan. Terima kasih saya sudah diberi waktunya. Sistem informasi akademik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, sistem informasi akademik ialah mempermudah mahasiswa untuk memperoleh informasi tanpa harus berinteraksi langsung dengan administrasi. Yang kedua, mempermudah mengajikan dan pelaporan informasi secara cepat dan akurat. Yang ketiga ialah meningkatkan konsistensi data secara basis data dan secara biar tidak berulang-ulang. Yang keempat, mempermudah kolaborasi data di antara mahasiswa, mata kuliah, nilai kuliah, terus ruang kuliah, dan evaluasi akademik. Definisi dari sistem informasi yang kami buat menjadi data-data akademik, yaitu hardware dan software. Hardware tersebut ialah laptop, dan software yang kami rancang ialah menggunakan Visual Basic dan MySQL.
definisi dari sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengolahan data-data dengan menggunakan teknologi komputer. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ed yang telah menjelaskan. Tentunya sangat penasaran juga apa sih selanjutnya penjelasan lagi tentang ruang lingkup. Apa sih dalam ruang lingkup itu ada apa saja? Akan dijelaskan oleh Mas Tony. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Mas Saipudin. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembuatan sistem informasi akademik. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian tentang ruang lingkup. Pengertiannya, kalau kita ada ruangan ini kan, ada dinding, ada atap, dan kita diliputi oleh dinding ini, maka disebut ruang lingkup itu pembatasan dari pembuatan program. Jadi ruang lingkup itu batasan pengertiannya. Oke. Nah, untuk membuat suatu program yang sederhana sekalipun, kita harus melalui minimal 3 tahapan gitu. Tahapan pertama ialah input atau kita memasukkan data. Tahapan kedua ialah proses atau kita mesin memproses data yang kita masukkan tadi. Kemudian yang ketiga ialah output atau keluaran dari data yang kita masukkan tadi. Nah, dalam pembuatan program yang kami buat ini, kami memiliki 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah sini kita melakukan analisis yang mendalam. Karena kita harus mengetahui komponen apa saja, data apa saja yang kita perlukan agar program itu bisa berjalan. Di samping itu, kita harus mengetahui masalah-masalah apa yang muncul. Nah, kalau kita sudah mengetahui masalahnya, mengetahui data apa saja dan komponennya, kita harus kita kan baru sudah mengetahui solusinya penting, berarti kita menyelesaikan program kita sebanyak 50% dari total pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, yang tahap kedua yaitu perancangan. Perancangan di sini kita menggunakan flowchart atau algoritma atau alur program. Semakin lengkap flowchart yang kita buat, maka akan semakin mudah pada tahap teknisnya. Nah, di sini kami menggunakan alur program. Sehingga di sini ada 3 user, ada mahasiswa, ada admin dan ada dosen. Masing-masing ketika user ini memiliki peran masing-masing. Mahasiswa masuk ke sistem dengan cara melakukan input dengan sidik jari. Nah, ketika mahasiswa berhasil masuk ke sistem, mahasiswa bisa melihat data absensi, materi, pengumuman, administrasi, lihat jadwal dan nilai. Kemudian mahasiswa juga bisa melakukan kritik dan saran apabila mahasiswa dan masuk ke sistem. Inilah kelebihan dari program kami. Karena kan tidak semua mahasiswa bisa melakukan kritik dan saran secara langsung kepada dosen atau kepada kampus ini kita. Nah, yang kedua admin. Admin masuk ke sistem dengan cara login menggunakan password. Ketika admin masuk ke sistem dan berhasil, maka admin bisa melakukan inputan berupa jadwal kuliah, data mahasiswa, data dosen dan pengumuman. Kemudian user yang ketiga itu dosen. Dosen juga login menggunakan password dan ketika berhasil, dosen bisa melakukan inputan berupa nilai dan materi yang akan diajarkan pada mahasiswa. Kemudian tahap ketiga yaitu implementasi atau perbandingan. Pada tahap inilah kita diuji dengan kesabaran. Karena pada tahap perbandingan ini akan terjadi sering debu. Kalau kita nggak sabar, otomatis program nggak akan jadi gitu. Jadi kita membutuhkan programmer yang handal, yang akan banting. Alhamdulillah sini kami memiliki programmer yang cukup bisa diandalkan, yaitu Ibu Ririn. Kalau saudara-saudara ingin nanti akan melakukan TA, kemudian ada permasalahan di programnya, bisa menghubungi Oke. Kemudian tahap keempat yaitu tahap testing. Testing di sini ada 4 bagian. Ketika program ini telah diterapkan kepada klien kami dalam hal ini kita, maka ada 4 tes. Yang tes pertama tes unit. Tes unit itu kita mengetes setiap unit dari program yang kita buat. Kemudian tes kedua tes integrasi. Jadi kita mengintegrasikan sistem ini dengan sub-sistemnya. Dan di sini kan ada akademik, ada subsistem yang berupa pelaporan, absensi sama pendaftaran. Itu diintegrasikan dengan tes integrasi namanya. Dan tes yang
dari performa dari program kita pada bagian-bagian tertentu. Kemudian keempat, tes sistem itu sendiri. Jadi kita melakukan semua sistem ini secara keseluruhan. Oke. Dan tahap kelima itu maintenance atau pemeliharaan. Di sini kita bisa lakukan apabila program ini memang telah benar-benar terapkan kepada klien kita, yaitu dalam hal ini kemiskinan. Nah, dari 5 tahapan ini, jadilah program yang kami buat, yaitu berupa program sistem informasi akademik, di mana tadi telah dijelaskan ada 3 user dalam program ini, yakni mahasiswa, admin, dan dosen. Nah, untuk lebih jelasnya, program singkatnya, di sini kan ada program singkatnya, akan dijelaskan oleh saudara kami, Maman Firmansyah. Silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan secara singkat program yang kami buat. Program yang kami buat terdiri dari 3 user, yaitu mahasiswa, admin, dan dosen. Pada bagian mahasiswa terdapat 5 bagian, yaitu absensi, akademik, ketikdasaran, pengumuman, dan pendaftaran. Karena sebenarnya program kami ini merupakan subsistem dan sistemnya sangat besar, sehingga 3 di antaranya kami kerjakan, yaitu akademik. Pada bagian ini dapat melihat jadwal, materi, absen, administrasi, nilai, dan input ketik dan saran. Kemudian pada bagian ketik dan saran, mahasiswa dapat melakukan input saran maupun kritik untuk kampus untuk membangun kemajuan universitas tercinta ini. Kemudian pada bagian pengumuman, mahasiswa dapat melihat pengumuman apa saja yang telah diumumkan oleh pihak kampus, sehingga tidak lagi menempel pada pihak lain. Kemudian pada bagian admin dan dosen, diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan password yang terproteksi. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dilakukan oleh programmer kami, Ibu Erin. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Tony dan Mas Aman yang telah menjelaskan tentang program lingkup sistem informasi akademik ini. Dan selanjutnya ke program meeting kami yang akan dijelaskan oleh Ibu Lirin. Tentunya mudah-mudahan teman-teman masih semangat karena ini butuh konsentrasi yang tinggi dan kesabaran, apa yang seperti dikatakan oleh Tony tentang program ini. Untuk Ibu Lirin kami persilakan untuk menjelaskan program ini. Ya, terima kasih. Seperti dijelaskan oleh teman-teman saya yang ganteng, bahwa di sini ada 3 pengguna, yaitu mahasiswa, admin, dan juga dosen. Apa saja yang bisa di-input oleh seorang admin, dosen, dan juga apa saja yang bisa dilihat dari seorang mahasiswa? Kita buka programnya satu persatu. Oke, klik silakan admin. Di sini kembali admin login dengan password yang fungsinya untuk memproteksi supaya data tersebut tidak bisa diacak-acak oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Oke, di sini ada, ya di sini masih nasis ya. Bukan nasi sebenarnya sih, karena kami berangkat dengan kelompok kami yang sangat dia suka, tapi walaupun 3 hari kemudian baru bisa ketemu janjian kemarin-kemarin, tapi tetap semangat pas sudah ketemu, hujan-hujan banjir, datang sampai orang-orang yang ngomong juga. Nah di sini seperti jelaskan di awal ada input data dosen, input data mahasiswa, jadwal kuliah, dan pengumuman. Kita buka dulu input data mahasiswa. Di sini adalah data-data yang disampaikan oleh mahasiswa ketika mahasiswa tersebut masuk mendaftar menjadi mahasiswa IKMI Rizkina. Di sini ada ini. Ketika ditambah data, maka langsung otomatis nambah. Jadi kita permudah di sini supaya Anda tidak perlu lagi ingat berapa yang terakhir timnya dimasukkan. Jadi langsung aja otomatis nambah. Kemudian data-data yang dimasukkan data-data sebenarnya yang diberikan oleh mahasiswa. Setelah data tersebut nanti terisi penuh, yang sedang dicoba diisikan. Ya. Sini ada foto-foto lagi. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang datang dan cantik-cantik ya. Di sini bukannya kasus lagi. Ini adalah aplikasi dari, karena kami sangat bangga dengan kelompok kami. Ya, kami selesaikan. Berarti data tersebut sudah masuk ke server. Kemudian untuk proses pencarian pun kita lakukan secara subjektif, di mana bisa dilakukan berdasarkan nimnya saja. Kita cari nimnya. Kita hitung secara subjektif. Cukup masukkan nimnya saja. Nah, ini adalah nama mahasiswa yang dicari. Ataupun misalnya berdasarkan objektif, jika dosen yang tahu siapa, misalnya admin pengen tahu siapa mahasiswa yang cuti, itu bisa langsung cari dari statusnya saja. Maka sini ada tampil mahasiswa-mahasiswa yang cuti, atau berdasarkan, ya, misalkan mahasiswa yang drop out siapa saja. Nah, di sini bisa dilihat.
mahasiswa yang dihapus itu juga ditegaskan sekali lagi kepada admin untuk ketika melakukan penghapusan itu diingatkan lagi apakah benar nomor ini akan dihapus. Jadi ini mengingatkan admin supaya tidak salah dalam penghapusan. Kita mau saja. Oke. Di sini ada beberapa validasi yang kami gunakan, yaitu ketika di input itu tidak bisa dengan huruf ABC itu udah nggak bisa karena kan di sini di Medicina kan menggunakan angka semua 0 sampai 9. Jadi ketika di inputnya yang bisa masuk hanya 0 sampai 9 saja. Oke, kita keluar dulu dari admin, dari input data mahasiswa, kita masuk ke input data dosen. Pada dasarnya input data dosen juga sama untuk dosen-dosen baru yang mendaftar menjadi dosen di Medicina. Ini juga kita berikan ID-nya adalah ketika kami data langsung otomatis number. Untuk pengupdatean pun juga sama, kita cukup memasukkan yang dicari. Misalkan 1354 atau ya. Jadi misalnya data yang diupdate itu bisa dilakukan ya untuk pengupdatean tidak lagi penyimpanan ya, tetapi langsung pengupdatean. Karena nanti akan terjadi duplikat number kalau bahkan penyimpanan ulang. Oke, pada dasarnya sama dengan input data mahasiswa, yaitu ada pengupdatean, penyimpanan, penghapusan dan kata atau clear ya data yang tidak diperlukan. Oke, kita balik lagi ke input data mahasiswa. Nah, di sini ada jadwal kuliah. Input data kuliah ini seperti diketahui di Medicina 1 tahun itu ada 3 semester. Berbeda dengan kampus lain yang 2 semester. Di sini ada 3 semester. Jadi pembagian bulan itu menjadi 4 bulan sekali akan terjadi penggantian jadwal. Jadi di sini kami bagi menjadi penggantian jadwal dari Januari sampai April kita beri coding A. Kemudian untuk Mei sampai Agustus kita beri coding B, dan September sampai Desember kita beri coding C. Jadi pada hari 2013 adalah tahun berjalan saat ini. Untuk pada hari juga sama, cukup masukkan angka-angkanya saja, kodenya langsung otomatis masuk harinya. Kemudian semester berapa yang akan diikut jadwalnya. NID-nya itu nomor dosen yang dimasukkan, dosen yang akan mengajar nanti. 1 ya sini misalnya, kemudian kalau mata kuliah misalnya PDK, praktikum jadi komputer jam berapa ya, kemudian peluangnya ada ruang B21 misalnya, kita langsung simpan ini. Oke, proses pencarian itu kita cukup mudah, untuk memasukkan saja pada mata kuliahnya, misalnya PDK. Nah ini dia, pada hari apa nanti akan dapat pelajaran tersebut. Tapi kita keluar dulu dari jadwal perkuliahan, kita masuk ke input pengumuman. Ya, di sini kami anak-anak akuntansi, berbeda dari kami anak-anak akuntansi berpikir bagaimana supaya bisa mengefisiensikan biaya dengan mengefektifkan sistem yang ada. Jadi kami menggunakan sistem ini untuk memberikan informasi pengumuman yang disampaikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa. Jadi nanti bisa menginformasikan pengumuman ini, dimasukkan datanya. Jadi seandainya ya ada 1000 mahasiswa, dalam 1 bulan bisa ada 3 pengumuman, udah 3000 lembar, kan jadi 5000 lembar gitu kan. Paling juga cuma jadi kilo orang atau jadi kelas doang ya kan. Jadi mendingan kita gunakan sistem ini supaya data bisa diupdate dan mahasiswa juga lebih aktif untuk mengupdate informasi yang yang disampaikan oleh pihak kampus. Oke, ini ada berapa nanti yang sudah dimasukkan oleh kamar saya. Nanti saya sebagai mahasiswa pengen tahu di mana sih pengumuman itu saya bisa lihat. Nanti kita masuk ke area mahasiswa. Sekarang kita keluar dulu dari area admin. Di sini sudah masuk semua. Jadi kita keluar dulu dari area admin, kita masuk ke area dosen. Seperti yang dijelaskan juga sebelumnya bahwa area dosen itu masuk kembali dengan login untuk memproteksi data supaya tidak bisa diacak-acak dosen yang lain ataupun orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi dosen ini masuk dengan login yang berbeda-beda sesuai dengan nama dosennya atau sesuai dengan proteksi dari dosen tersebut. Ya, kita di sini ada 2 inputan, di mana ada input nilai, input materi. Ketika tadi yang masuk adalah satu kode MID 1332, maka ketika itu langsung muncul namanya. Kemudian kode mata kuliahnya misalnya BJK, ya kita langsung klik saja input nilai. Maka akan muncul nama-nama mahasiswa yang ikut dalam pelajaran praktikum jaringan komputer dosen Farhan. Oke, kita masukkan 1 nama di sana. Nah di sini seperti juga dijelaskan. Boleh saya jelaskan juga ya bahwa di sini ada 4 kriteria penilaian, di mana ada absensi, UAS, UTS, dan tugas. Untuk absensi dan UAS kita masuk langsung dari sistem karena absensi dan UAS itu ketika kita dengan fingerprint lalu sidik itu langsung masuk ke sistem. Kemudian UAS juga kita lakukan lewat SMS, jadi langsung juga masuk lewat sistem. Kemudian untuk UTS dan tugas dimasukkan nilainya, kita hitungan dan kita simpan.
Oh, jadi 2 kali ya tadi maaf. Ya maaf ada kesalahan sedikit. Di sini ada dosen masuk lagi. Jadi Mas Tony ngikutnya update-nya 2 kali, jadinya nggak bisa ya, karena sudah harusnya pas lagi tadi nggak bisa begitu dimasukkan nilainya langsung diupdate, jadi ada pengupdatean, ya. Ya, ya kita hitung nilainya, ya kita langsung update, ya. Jadi sudah langsung masuk ya, langsung berubah nilai saya. Dimana saya akan melihat nilainya, kita masuk nanti ke area mahasiswa. Kita isi dulu. Ya, di sini ada input materi berikutnya, yaitu memudahkan seperti dijelaskan oleh kawan saya tadi bahwa mahasiswa di sini adalah mahasiswa yang sangat aktif atau rata-rata bekerja. Seperti saya juga ibu rumah tangga, kadang-kadang masuk sekali, nggak masuk 4 kali gitu. Jadi saya juga pengen tahu materi-materi apa saja yang disampaikan oleh dosennya. Nah ini bisa dilihat di sini. Jadi dosen yang bersangkutan bisa mengupdate data dari mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5, kemudian sudah pertemuan 4, pertemuan 6 sampai dengan pertemuan 10, kemudian puas. Di sini dosen bahkan misalkan PJK sudah masuk. Oke, di sini klik aja data kliknya. Ya, sini sudah di-input materi-materi yang disampaikan pada pertemuan 1, WLS ad hoc, pertemuan 2 jaringan kabel. Jadi ini di sini tidak ada lagi yang mahasiswa misalnya ketika UTS, ya Pak saya belum diajarin, yang kemarin saya nggak masuk, itu udah nggak ada lagi ya kayak gitu. Di Filipina nggak boleh begitu lagi, jadi langsung bisa melihat materi apa saja yang belum diikuti, kemudian bisa mengambil datanya sendiri gitu. Kemudian ya kita keluar, nanti saya akan melihat sebagai mahasiswa di mana saya bisa melihat input materi saya tadi, kita nanti lihat di area mahasiswa. Tapi kalau dulu, nah di sini ada area mahasiswa seperti jelaskan di awal, kita tidak mengambil akademik karena merupakan sistem informasi akademik ini subsistem dari sistem informasi yang begitu besar. Jadi kami hanya mengambil akademiknya, titik dasaran dan pengumuman. Sedangkan aksesi dan pendaftaran tidak kami tidak membuat programnya. Kemudian kita lanjut ke titik dasaran. Jadi saya akan minta bantuan seorang audiens yang ganteng yang tadi sudah mau masuk titik dasarannya kampus Inggris Cina. Oke, saya minta tolong kepada Mas Devi. Untuk media, maaf, masukkan dulu media Mas. Jadi nanti harus masukkan media dulu. saya 1,09 0,59. Kemudian namanya Febriana Haris. Febriana. Iya. Kemudian jurusannya Jurusan teknik informatika. Oke, kritik yang ingin disampaikan. Mungkin cuma sedikit. Selama ini untuk pinjaman buku mungkin ada kesulitan di kampus kita. Jadi gimana solusi untuk Sarannya ya supaya kita bisa pinjam buku gitu. Oh ya, sarannya supaya buku bisa dipinjamkan kepada mahasiswa. Oke. Terima kasih Mas Febriana. Setelah Mas Febriana menginput nilainya, menginput kritik dasarannya, maka langsung kita kirim. Ya, langsung pesan terima kasih pesan Anda atau data Anda sudah terkirim. Tapi kalau di WhatsApp ini langsung terkirim ke manajemen dan langsung ke direkturnya. Mudah-mudahan langsung bisa diupdate ya Pak ya. Ya, oke, langsung kita ulang dulu. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di awal, saya pengen tahu nilai saya di mana. Kemudian Mas Febriana pengen tahu apakah benar input kritik saran saya sudah masuk. Ya, kita masuk ke akademiknya. Di sini ada lihat jadwal, artinya bisa melihat jadwal pelajaran tadi yang diinput oleh seorang admin, kemudian juga lihat materi yang diinput oleh tadi masuk oleh seorang dosen, kemudian juga lihat absensi atau pada saat penginputan ketika sidik jari tadi, kemudian lihat nilai ya yang dimasukkan oleh dosen tadi, kemudian lihat administrasi juga tidak seperti dasar di awal tidak kami masukkan karena bukan tidak kami buat programnya. Ya, kemudian dari disebutkan. Nah, terus lagi Mas Baby pengen tahu, jadi saran saya masuk nggak sih? Kita masukkan dulu berdasarkan nama. Ya, kemudian kita masukkan namanya Febriana.
Eviana saja sudah cukup. Ya, di sini pada tanggal 10 Februari 2013 jam 9:31 mahasiswa dengan nama Febriana Haris sudah menyampaikan kritikan supaya peminjaman buku. Sarannya, ya solusinya supaya bisa mempermudah peminjaman bukunya. Kemudian tadi saya pengen tahu nilai saya udah berubah belum ya? Saya pengen lihat di nilai di HTRS. Kita masukkan dulu proses pencariannya. Ya, berdasarkan NIM 19573. Tadi nomor nilai saya udah digede belum ya sama dosennya. Nah, tadi PJK sini nilai saya sudah menjadi A. Ya, terima kasih ya. Maaf saya tutup ya materi belum ya. Tadi pengen tahu dosen Farhan menyampaikan materi apa saja. Kita masukkan dulu di sini berdasarkan lihat materi. Lihat materi, ya. Kemudian masukkan kode pencariannya berdasarkan kode mata kuliah. Kemudian PJK. Ya, kita cari. Nah, di sini pada pertemuan kedua praktikum jaringan komputer mengajarkan tentang jaringan kabel. Pertemuan keempat layar server, pertemuan kelima tes. Kemudian selanjutnya UTS. Setelah UTS itu nanti pertemuannya lanjutnya ke pertemuan 6, pertemuan 10. Ya demikian program yang saya buat. Jika ada yang tidak lengkap, jadi program kami masih jauh dari sempurna dan masih sangat perlu perbaikan. Mungkin nantinya untuk film berikutnya akan lebih bisa memberi kontribusi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan program kami. Ya, Terima kasih kepada Boya telah menjelaskan cara kerja program dari Sistem Informasi Akademik. Dan selanjutnya saya mau bertanya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Mungkin ada yang bertanya? Atau cukup? Cukup jelas? Ya, alhamdulillah. Baik, kami akan menarik kesimpulan bahwa sebuah sistem informasi akademik di sebuah perguruan tinggi itu merupakan yang pertama untuk memajukan kampus ini. Tentunya sebuah komunikasi antara admin, mahasiswa, dan dosen itu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa sebuah sistem yang terinteraksi dan terintegrasi menjadi satu kesatuan, sistem yang mudah digunakan untuk semua elemen. Dan mudah-mudahan dengan program yang kami buat ini memicu semangat lagi untuk kampus untuk menemukan sebuah sistem yang terbaik buat kampus dan tentunya untuk memajukan kampus IKMIS yang kita cintai ini. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, bapak-bapak yang telah hadir dan bapak-bapak yang baru datang yang baju merah. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang sangat meriah buat Ibu dan Ibu. Kalau melihat hasilnya kita tinggal memasukkan data kayaknya gampang ya.